Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat ba'da tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat para pengurus Masjid Nurul Musallin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dosen pembimbing kami yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan terlebih khususnya kepada kita semua jamaah Masjid Nurul Musallin, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kesempatannya kepada kita semua. Karena banyak Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat hidup kepada orang, namun ia tidak memberikan rahmat kesempatannya untuk duduk di majlis kita ini. Maka kita ini patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakang daripada itu, salawat beriringan salam tak kunjung padamnya kita berikan buat sang proklamator Islam, ialah akhirul anbiya wa imamur rasul, akhdarajan nas minaz zulumati ilan nur. Ialah akhir daripada sekalian nabi, imam daripada sekalian rasul, panutan umat sekalian, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan untaian salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum tausiah kita lanjutkan, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenalkan, nama kami adalah Ahmadil Asy'ari, asal lipat kain. Leo Pak lipat kain, Pak. Lipat kain kampar kiri. Kampar kiri bagian sebelah itu. Asal awak, Pak Bu, dari lipat kain, lebih tepatnya di desa Sungai Liti ataupun Padang Sawah yang orang tahunya. Setelah Kampung Kuntu, Pak. Itu asal kami. Selanjutnya, pada pembahasan kita pada malam hari ini, yaitunya membahas tentang
apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita pelihara amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kalau kita kaji lebih jauh nantinya, pastilah panjang pembahasan kita pada malam hari ini. Namun pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu yang kami miliki, hanya kami membahas beberapa saja Bapak Ibu-ibu. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Tak terasa waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, kita pada malam hari ini memasuki malam 19 Ramadan. Alhamdulillah. Maka dari itu, jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja dalam kehidupan kita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin tahun depan itu masih ada bulan Ramadan, tapi belum tentu ada jaminan kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Mungkin pada saat itu kita sudah berpindah alam, yang dimana semulanya kita berada di atas tanah, namun pada saat itu kita telah berada di alam tanah. Maka dari itu marilah kita pejamkan mata kita sejenak. Kita bayangkan orang-orang yang dahulu pernah bersama kita bulan suci Ramadan, orang-orang yang selalu berzikir dengan kita, solat dengan kita, sembahyang dengan kita, sahur dengan kita, bahkan berbuka pun dengan kita. Namun pada Ramadan kali ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin sekalian, jangan sampai nantinya kita ini tergolong kepada orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambaran orang merugi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Quran surah As-Sajdah yang berbunyi, Rabbana ya Rabb kami, ya Tuhan kami, absorna, mata kami sudah melihat azab ya Allah, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar tirakan tangisan azab di neraka. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihah, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Maka pada waktu itu Bapak Ibu-ibu, penyesalan tak lagi bermakna, karena tak mungkin dunia ini utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Izas sama'u fatarat, langit terbelah, wa izal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan, wa izal biharu fujirat, lautan diletupkan, diledakkan, wa izal kuburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan di masa-masa hidup di dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka berhubung kita berada di bulan suci Ramadan, sangatlah banyak amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita tingkatkan yaitunya meningkatkan amalan-amalan kita, yaitunya solat fardu 5 waktu dalam sehari dan semalam. Solat merupakan titik terendah dari seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami katakan demikian? Karena di solatlah kening kita yang begitu mulia Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dibuktikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kening kita yang begitu mulia, diletakkan di anggota tubuh kita paling atas, yaitunya kepala kita. Namun dengan kening kita itu kita tempelkan ke lantai yang begitu hina, kita tempelkan kening kita yang mulia itu ke sajadah. Untuk apa kita tempelkan hal tersebut? Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak mau bersujud kepada Allah, maka barang siapa yang tidak mau solat kepada Allah Ta'ala, maka orang ini telah keluarlah dari konteks penciptaan manusia itu tersendiri, yaitunya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia ini? Jawabannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka nantinya pada saat di akhirat nanti ada sekelompok orang Bapak Ibu-ibu, ada sekelompok orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka khusus bagi mereka ini. Apa nama nerakanya?
yaitunya neraka sakor, bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu siapa yang menjadi penghuni dalam neraka sakor ini? Masalakakum fi sakor. Apa yang sekiranya kalian ini dimasukkan ke dalam neraka sakor? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, namun Allah taala itu mau bertanya kepada orang-orang menjadi penghuni neraka sakor ini. Maka orang ini akan menjawab, qalu, maka berkatalah mereka ini, lam nakum minal musallin, sesungguhnya kami tidak mau melaksanakan solat, sesungguhnya kami menelantarkan solat, sesungguhnya kami tidak enggan untuk melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu azan berkumandang, kami seolah-olah tak tahu menahu atas panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kami, ya Allah. Maka lantas dasar itulah kami dimasukkan ke dalam neraka sakor ini, ya Allah. Kami bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ini pasti punya HP, Pak? Punya, Bu, HP, Bu? Punya, alhamdulillah. Kalau seandainya ada orang menelepon di HP kita, apa tanggapan kita, bapak-bapak, ibu-ibu? Apakah mengangkat atau membiarkan begitu saja? Mengangkat. Apa alasan kita untuk mengangkatnya? Pasti orang yang menelepon itu mempunyai keperluan kepada kita. Betul, bapak, ibu-ibu? Betul. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu menelepon kita bukan menggunakan HP ini, namun cara Allah menelepon kita yaitunya dengan cara kumandang muazin di masjid-masjid kita. Hayya 'alas shalah, mari kita solat, kata Allah. Itulah bentuk telepon Allah kepada kita. Memang betul itu yang diungkapkan ataupun yang diucapkan oleh muazin di masjid-masjid. Namun pada hakikatnya kalimat hayya 'alas shalah itulah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi telepon Allah kepada kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita solat ini? Maka lanjutannya hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan, untuk kita juga hasilnya. Tak mungkin, walaupun kita ini tidak mau solat kepada Allah, tak akan menurunkan derajat Allah itu sebagai Tuhan, Rabb seluruh alam, bapak, ibu-ibu. Maka sangat sayang, disayangkan 1000 kali sayang, ada orang yang mengaku berpuasa full di bulan suci Ramadan, 30 hari full, bapak, ibu-ibu, namun ia tak akan mendapatkan apapun pahala dari apa yang ia usahakan atas puasanya tersebut. Karena apa? Karena ia tidak mau melaksanakan solat. Karena jelas rasanya sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal muqaddimah tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini itu Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak. Namun di situ Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Untuk apa Allah ini menyuruh kita berpuasa? Yaitunya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka ciri-ciri pun orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitunya senantiasa memelihara salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran orang-orang yang tidak mau solat ini kepada Allah Subhanahu wa taala di alam pada masa bulan suci Ramadan ini, kita ibaratkan apa ibu-ibu, ini sebuah cawan ataupun gelas. Kalau misalnya cawan ini kita ibaratkan dalam diri kita. Ketika kita isi air, ibaratkan pahala yang kita isi. Namun cawan yang kita isi ini ada bocor di bawahnya. Itu yang diibaratkan dengan kita tidak mau sholat, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka sebanyak apapun air yang kita isi, maka akan menampung air itu dalam cawan ini. Karena apa? Karena cawannya bocor. Seperti itulah ibarat kita berpuasa namun tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyulitkan kita ini untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, kalau engkau tidak bisa berdiri, duduk, kata Allah. Kalau engkau tidak bisa duduk, berbaringlah, kata Allah. Kalaupun tidak bisa berbaring, maka gunakanlah isyarat mata sebagai penghambaan yang paling rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada kata-kata untuk tidak melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang perlu kita tingkatkan di amalan-amalan bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita tingkatkan yaitunya senantiasa kita membaca ayat suci Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat yaumil mizannya nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mempertunjukkan, akan mempersaksikan, akan memperlihatkan atas apa yang dulu kita perbuat atas permukaan bumi ini. Ini infakmu, ini sedekahmu, ini zakatmu, ini kajimu, ini kurbanmu, kata Allah. Maka pada waktu itu tersenyum mata kita melihat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tapi jangan lupa, apakah dosa-dosa itu akan dilupakan begitu saja? Tentu tidak. Yang buruk pun akan dinampakkan juga pada saatnya nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka secara umum bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kepada siapa Allah ini menurunkan syafaat atas Al-Quran ini? Syafaatan li ashabi. Allah itu akan memberikan izin kepada Al-Quran ini untuk memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabi, untuk sahabat-sahabatnya. Sahabatnya di sini apa maksudnya? Yaitunya orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu. Namun di sini kami contohkan salah satunya suratul Al-Mulk yang mempunyai keutamaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, tentu suratul Al-Mulk, Pak. Suratul Al-Mulk yang dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terdapat di juz 29 surah pertama dari juz tersebut. Maka seperti apa syafaat suratul Al-Mulk ini? Maka pada saat kita nantinya terbaring kaku di dalam kubur, di dalam liang lahat kita, tanpa cahaya sedikit pun, maka datanglah sebuah cahaya nantinya kepada kita memancar. Lalu kita heranlah, tiba-tibanya ada cahaya yang memancar di antara liang lahat yang begitu gelap gulita nantinya. Lalu kita bertanya kepada cahaya tersebut, wahai cahaya, siapakah gerangan engkau? Maka cahaya ini akan menjawab, wahai si fulan, wahai si manyit, sesungguhnya aku adalah surah yang pernah engkau baca semasa engkau hidup. Sesungguhnya aku adalah surah yang pernah engkau amalkan di waktu engkau hidup. Di waktu sempit, di waktu lapang engkau sempatkan untuk membacaku, kata suratul Al-Mulk ini. Lalu kita lagi bertanya, siapa engkau? Kata kita nantinya. Lalu cahaya ini akan menjawab, sesungguhnya aku adalah suratul Al-Mulk, wahai si fulan. Maka seperti apa syafaat suratul Al-Mulk ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Maka ketika kita ditanya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kiblatuka, ma dinuka, ma sahibuka, kata malaikat mungkar dan nakir nantinya, maka suratul Al-Mulk ini akan berkata kepada kita, wahai si main, wahai si fulan, pergilah engkau duduk ke sana, biarlah saya yang akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini. Begitu besar faedah, begitu besar manfaat dari kita mengamalkan suratul Al-Mulk ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai hadirin sekalian. Selanjutnya poin yang ketiga yang perlu kita tingkatkan di amalan bulan suci Ramadan ini, yaitunya senantiasalah kita hendaknya untuk sering bersedekah kepada orang-orang yang sedang berpuasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Dibuktikan dengan apa? Rasulullah SAW itu dermawannya melebihi dari bulan-bulan biasa dibandingkan dengan bulan suci Ramadan. Seperti apa bentuk gambaran Rasulullah SAW ini? Rasulullah SAW mensupport para sahabatnya, menyuruh kepada sahabatnya, barang siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang ingin berimpak di bulan suci Ramadan, maka siap-siapkanlah jauh-jauh hari. Siapkan jauh hari. Di sini kita tidak perlu banyaknya yang kita sedekahkan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi yang perlu kita tingkatkan sejauh mana rasa ikhlas kita memberikan kepada orang. Mungkin kita telah sering mendengar ungkapan hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Di antara faedah orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang berbuka tersebut tanpa dikurangi pahala di orang yang berpuasa tersebut sedikit pun, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, jamaah Majelis Nurul Musallin ini telah mengamalkan hal ini. Dibuktikan tadi kami alhamdulillah disambut dengan
sukaria, disambut dengan hidangan jamuan yang begitu banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang termasuk donatur dalam hal tersebut, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya, ampunkan dosa-dosanya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat yang perlu kita tingkatkan di amalan bulan suci Ramadan ini, yaitunya senantiasalah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Saat diberikan kesempatan kita tidak mau bertobat kepada Allah, lantas kita butuh berapa Ramadan lagi untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu pendosa, kamu bukan mulia, kamu banyak aib-aibnya, hanya saja aib-aib itu aku tutupi, kata Allah, agar tidak ada manusia yang tahu bahwasanya engkau banyak dosa kepadaku. Maka coba kita tangisi dosa-dosa kita yang banyak itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tangisi. Diberikan Ramadan kita tidak mau bertobat kepada Allah, lantas dengan cara apa lagi Allah memasukkan kita ke dalam surganya nantinya? Kata kita ingin dimasukkan ke dalam surga, dikasih wasilah bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita tidak mau bertobat. Lalu kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, yang salah siapa, Bapak? Yang salah siapa, Bapak, Ibu-ibu? Yang salah itu kita yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan kita mudah terbuai dengan kehidupan dunia yang fana ini. Karena sebagaimana perumpamaan dunia dan akhirat ini, yaitunya engkau celupkan telunjuk engkau dalam danau yang begitu luas, lalu engkau angkat menetes satu tetes dari telunjukmu itu, itulah yang dinamakan dengan dunia. Yang selebihnya itu, itulah yang dinamakan dengan akhirat. Lantas apa yang membuat kita sombong di atas permukaan bumi ini? Lantas apa yang membuat kita angkuh di atas permukaan bumi ini? Isma' syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang mau kau kerjakan, kerjakanlah. Tapi ingat, fa innaka mait, engkau akan menjadi mayat, engkau akan mati, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amalan-amalan kita, baik di siang harinya maupun di malam harinya, yaitunya memperbanyak qiyamul lail kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam, kata Rasulullah, qiyam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyam di sini banyak artinya, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik itu zikir kita kepada Allah, baik itu salawat kita kepada Allah, baik itu memperbanyak solat-solat sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jaminan Allah kepada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan aku ampunkan segala dosa-dosa engkau walaupun sebanyak buih di lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita betul-betul dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita ya wahai pendosa, tidak. Walaupun kita banyak dosa kepada Allah, walaupun mungkin di antara kita banyak yang berbuat dosa besar kepada Allah, baik itu menggunjing, menghibah, mengadu domba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu, tidak penting, kata Allah. Allah itu tidak memanggil kita wahai pendosa, tidak. Itu bentuk bukti Allah itu Maha Sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada kita. Namun sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah tetap memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tak ada panggilan yang paling halus dari hal ini, wahai hadirin sekalian. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini rahmatku, kata Allah. Cepat ambil, sujudlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku banyak salah, ya Allah. Namun di samping itu aku pun menyadari bahwasanya Engkau Tuhan yang Maha Penyemaaf bagi barang siapa dari hamba-hambamu yang mau bertobat kepada Engkau, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, mohon pisahkan aku, mohon jauhkan aku dari kesalahan yang pernah aku lakukan di masa hidup di dunia. Jangan lagi Engkau buka aib-aib itu nantinya di akhirat nanti, ya Allah. Mulai dari detik ini aku mulai bertobat kepada Engkau, ya Allah. Maka tangisilah dosa-dosa kita itu, wahai hadirin sekalian.
Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisilah diri kita yang belum bisa menangis sampai hati kita lunak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha sampai kita merasakan ketenangan, kenikmatan, keindahan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah munculnya ungkapan para ulama-ulama kita yang mana Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang yang soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka dari itu hadirin sekalian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya di akhir hayat kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr, terdapat di lembaran terakhir dari surat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada diriku dengan hati yang ridho dan diridhoinya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ikhtibar bagi diri kita semua, apatah lagi nantinya bagi kami yang menyampaikan. Di mana terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan di mana terdapat kekurangannya, mungkin itu berasal dari kami sendiri yang kurang kompeten, yang kurang ilmu akan dalam hal ini. Unzur mangkola wa la tanzur mangkola warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri majlis kita ini, marilah kita beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat istighfar itu Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita di depannya nanti, Allah murahkan rezeki kita, Allah terima amalan kita, Allah makbul doa kita. Mudah-mudahan bagi kita yang ada dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang mana di antara kita ada Allah yang diuji kita diberikan penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang mana di antara kita yang ada keluarga kita baik yang lama maupun yang baru yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الغفور يا الله يا مجيب يا منزل الكتاب يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا مجيب السائلين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اسمع دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Ampunkanlah wanita yang telah melahirkan kami hingga koya isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air mata hanya menahan sakit derita dalam mengandung kami ya Allah. Ampunkan seorang ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak lena tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak tahu menahu sakit yang deritanya karena menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu mulia sungguh dirinya sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Tidak pernah pula dia mengungkit dan bersungut ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya yang selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak tua memamah pada wajahnya ya Allah. Ampunkan pula seorang lelaki yang
yang dibintikan namanya dengan nama kami ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan dalam hidup ini ya Allah. Kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini. Kami kenal Engkau Tuhan kami. Kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu ya Allah. Kami kenal bahwa akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami tidak selalu memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untuk-Mu, resah dan gelisahnya diceritakan hanya padamu. Rahasianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu. Ampunkan ayah yang menghulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami, ketawa kecil tersenyum dari jauh, tetapi apabila di dekat muka yang nampak tegas mendidik kami. Hingga hari ini ya Allah, apabila kami jadi ayah dan ibu, barulah kami paham akan hal itu ya Allah. Andai kata mereka masih hidup di atas permukaan bumi ini ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, sehatkanlah badan mereka ya Allah, berikanlah kenikmatan keimanan ketakwaan kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin ambil mereka dari kami ya Allah, janganlah Engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan jadikan sakaratul maut itu sebagai beban bagi mereka ya Allah. Lembutkanlah urusan itu ya Allah, sebagai mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai mereka telah Engkau panggil dari kami ya Allah, mudah-mudahan pendahkanlah mereka ke dalam liang had yang begitu gelam, ke dalam kenikmatan surga yang tidak pernah terperi. Karuniakanlah mereka nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, fatub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa khairan qariban wa syarran ba'ida wa baladan salihan wa amalan maqbulan wa amalan maqbulan wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.